Baik, selamat sore. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang geologi Indonesia. Kali ini kita akan beralih ke geologi Jawa dan Madura. Baik, ini akan saya full screen. Oke, semoga sudah terlihat. Baik, kita lanjut. Untuk geologi Jawa dan Madura. Nah, sebenarnya Jawa sendiri secara garis besar ini merupakan perpanjangan dari Sundaland sebagai satu margin arc. Nah, untuk tektonik setting dari Jawa sendiri, ini 60% dari Jawa itu sebenarnya eh, memiliki origin yaitu vulkanik ya. Jadi kalau kita lihat nanti di slide selanjutnya nanti akan saya tunjukkan bahwa nah ini dia. Nah, Bapak Ibu dan semuanya ini bisa memperhatikan di bagian selatan ini khususnya sepanjang Pulau Jawa ini banyak sekali gunung-gunung api yang sampai dengan saat ini masih aktif. Nah, ini menyumbangkan eh, sedimen-sedimen vulkanik lastik yang cukup signifikan di Jawa. Nah, untuk review dari tektonik settingnya sendiri bahwa Jawa ini terletak pada bagian ini ya, ini merupakan batas dari Indo-Australian Plate. Kemudian di mana zona subduksi yang terjadi di bagian selatan ini sangat mendominasi sehingga memunculkan banyak sekali gunung api di situ. Kemudian, nah ini adalah penampang generalized cross section yang menunjukkan batas litosfer yang menunjam ke dalam astenosfer yang kita sebut sebagai zona subduksi. Nah, digambarkan di sini dia memiliki angle sekitar 35 derajat ya. Ini adalah Benioff zone. Nah, ini di sini kita juga punya asimilasi magma yang naik ke atas, kemudian menembus ke continental crust, kemudian jadilah di sini ada barisan Java Volcanic Arc. Nah, di belakang dari volcanic arc itu sendiri kita punya back arc basin. Di sini adalah Java Sea atau Laut Jawa. Nah, ini diisi oleh dominasi tertiary sedimen. Sedangkan di bagian sisi sebelah sini ya kita punya Foak Basin di mana didominasi oleh prisma akresi dan ya dia juga memiliki neogen sedimen sekitar ketebalannya sekitar 4.000 meter. Ya, kemudian dibatasi oleh Java Trench yang sekitar kedalamannya sekitar 7 kilometer. Kita lanjut. Nah, ini adalah area dari Pulau Jawa itu sendiri. Kita punya Sunda Foak di bagian barat ya. Kemudian berjejer kemudian sampai di Jawa Timur. Nah, ini adalah gambaran dari sedimentary lithology berdasarkan umur. Jadi warna hijau ini mewakili sedimen-sedimen berumur Pleistosen. Kemudian yang berwarna biru tua, nah ini dominasinya cukup banyak. Ini adalah endapan-endapan berumur Miosen. Untuk miosen karbonat sendiri juga memiliki persebaran yang cukup dominan. Nah, ini ada di bagian selatan Jawa ini ya. Kalau kita tahu nanti saya akan lebih banyak membahas tentang Southern Mountain dan juga sebagian ada di tersingkap di permukaan di Northeast Java ya, yang nantinya akan belongs kepada Northeast Java Basin. Nah, ini adalah tiga penampang dari Pulau Jawa itu sendiri. Kita bagi tiga ya. Yang pertama itu yang paling atas adalah section of West Java, yang tengah adalah section of Central Java, dan yang paling bawah yaitu section of East Java. Dari ketiga section yang dijajarkan ini kita ketahui bersama bahwa memang secara regional settingnya mereka berbeda. Untuk saat ini eksplorasi migas banyak dikembangkan di area West Java dan East Java. Sedangkan kita ketahui bahwa Central Java ini merupakan daerah yang minim akan eksplorasi karena memang uh, kurangnya uh, ditemui atau
memang settingnya seperti itu ya, karena memang kita ketahui di sini kendeng zone ya. West Java itu kita punya kendeng zone yang sudah pasti vulkanik klastik dan dia memang tersingkap di permukaan dengan banyak sekali thrusting seperti itu ya. Kemudian kita punya Rembang dan Southern Mountain ini yang di bagian forearc-nya. Kemudian ini adalah kolom stratigrafi yang kita jajarkan dari West Java, Central, dan East Java. Nah, di sini kita ketahui dan sudah bisa terlihat juga bahwa memang Central Java ini eh, apa namanya ya, dari sisi potensi migas memang memiliki the least eh, attention ya, paling tidak eh, banyak eksplorasi yang dikembangkan di daerah ini. Untuk daerah disertasi saya ini akan banyak berlokasi di Central Java. Mulai dari di sini ada batuan seri karang sambung ya. Ini Lok Ulo. Kemudian di sini juga ada batu gamping foraminifera di situ ya. Kemudian ada formasi Totogan. Kalau untuk di Southern Mountain kita punya Kebo Butak ini ekuivalen. Kemudian semakin ke atas kita juga punya sekuen karbonat. Di sini ada formasi Parigi dan yang di Southern Mountain kita punya sama-sama Eosen akhir itu adalah formasi Wonosari. Namun untuk di Southern Mountain kita sudah tahu bahwa kondisi vulkanisme itu sangat intens jika dibandingkan dengan North Central Java. Nah, ini adalah penampang seismik dari Jawa Barat ya. Kita bisa lihat di sini ada bagian bawahnya ya. Ini ada deformasi-deformasi yang cukup mempengaruhi konfigurasi dasar basinnya. Seperti itu. Kemudian ini juga, nah ini bisa terlihat sekali basementnya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dia akan terisi oleh sedimen-sedimen yang ada di atasnya. Ada rifting-rifting kecil juga yang berkembang di situ. Nah, ini adalah Mentawai Forearc Basin. Sebenarnya ini hanya perpanjangan saja. Jadi ini adalah Mentawai Forearc Basin yang struktur utamanya yang paling mendominasi adalah Mentawai Fault Zone. Jika kita lihat di sini ya, dia membentuk inisiasi basin dengan cukup baik. Untuk usia sedimennya sendiri bervariasi dari Miocene hingga Quaternary. Ini adalah lainnya, seismik. Kemudian kita beralih ke Jawa, di bagian Jawa Tengah ya khususnya. Di sini kita punya Lok Ulo yang ditunjuk dengan arah panah ini. Dan kita punya Jiwo Hills di bagian sini. Oke, dan kedua lokasi ini adalah lokasi calon disertasi saya. Nah, ini adalah eh, penelitian-penelitian tentang Southern Mountain ya, jika digabung ya. Kemudian kita punya Jiwo Hill di sini, Yogyakarta ya. Kita akan perhatikan fokus di sini. Dan kita lihat formasi yang paling tua adalah formasi Gamping Wungkal atau Wungkal Gamping. Diteruskan oleh Kebo Butak. Nah, ini dibatasi oleh hiatus. Kemudian kita masuk ke dalam zona fisiografinya. Jadi menurut Bemelen tahun 1949, secara fisiografi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah alluvial plain of North Java. Ada yang kedua ada Rembang Zone, Kendeng Zone, Volcanic Arc, Randu Blatung Zone, Ngawi Subzone, dan Southern Mountain atau Pegunungan Selatan. Nah, kita fokus ke Southern Mountain atau Pegunungan Selatan ya. Ini letaknya di kotak merah ini, Bapak Ibu. Nah, di sini yang paling eh, terkenal untuk endapan miosennya sendiri adalah Wonosari Limestone. Kita lihat di sini cukup tebal dan memiliki pelamparan yang cukup luas. Nah, ini peta geologinya ya. Oke, ini adalah sketch up dari Wonosari Platform. Oke, kita beralih ke Central to East Java. Eh, tektoniknya seperti ini. Kita punya Java di sini. Nah, ini adalah Continental Core. Sebenarnya dia merupakan perpanjangan dari Sundaland.
Oke, ini Nanggulan. Kita lanjut saja. Oke, ini yang paling penting sih. Sebenarnya ini adalah paleogeographic reconstruction dari Southeast Asia. Jadi bisa kita lihat di sini Jawa. Jawa itu memiliki eh, apa namanya ya, sejarah dalam perputaran sumbu dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu dalam seiring waktu geologi, terutamanya di Miosen hingga Oligosen, dia agak memutar sedikit. Nah, Jawa ini termasuk kepulauan yang mengalami itu. Nah, ini adalah contoh fosil nano ya. Ini diambil di formasi. Oh, Kali Songo. Ini Nanggulan ya. Ini ada Kali Watupuru. Kali Watupuru ini dia berumur Middle Eocene. Ini adalah contoh nanofosilnya. Oke, kemudian ini adalah contoh rekonstruksi paleo-environmental dari Eocene Nanggulan Formation. East Java, kita masuk ke East Java. North East Java Basin itu termasuk cekungan yang cukup potensial di Indonesia dan menghasilkan potensi yang cukup banyak ya, dan sudah terbukti dan masih aktif hingga sekarang. Nah, kita lihat di sini ada tulisan Active Volcanic Arc yang diberi warna merah ya. Ini memang merupakan zona-zona aktif vulkanik sehingga memiliki sedimen vulkanik klastik yang cukup tebal. Ini adalah data gravity dari anomali Boge. Ya, kita bisa lihat di sini perbedaan warnanya. Warna magenta ini adalah warna yang deep, sedangkan semakin merah ini adalah warna yang memiliki topografi yang relatif menonjol atau depresi yang positif. Baik, ini adalah zone of East Java ya. Ini Southern Mountain posisinya di sini. Nah, ini memiliki eh, sediment path arah pengendapan itu ke utara ya. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi present day volcanic arc ya. Jadi ini memanjang dari barat, relatively dari barat ke timur ya. Kemudian ada Kendeng Zone di bagian utara dan Rembang Zone yang paling utara. Oke, begitu. Ini adalah struktur-struktur geologi. Utamanya adalah sesar-sesar yang membangun konfigurasi di Laut Jawa itu sendiri di bagian utara ya. Kita punya Karimun Jawa Arc dan Bawean Arc atau busur Bawean. Kalau kita lihat pola di bagian Bawean Arc dan Karimun Jawa ini, kalau kita punya ekstensinya sampai dengan Kalimantan, dia mengikuti ya. Jadi ya pola-pola yang di Kalimantan ini merupakan terusan atau perpanjangan dari pola-pola yang berkembang di Jawa, yaitu Northeast Southwest. Nah, ini adalah foto-foto singkapan formasi andesit tua yang ada di Southern Mountain. Ini adalah batuan-batuan beku, yaitu andesit. Nah, ini adalah batuan yang dasitik ya, maknanya lebih asam. Nah, ini Southern Mountain. Seperti ini kita punya basaltik konglomerat. Ini ada sekuen batuan. Nah, ini ada vulkanik ya. Jadi rata-rata eh, memang bersifat tufan atau memiliki kandungan vulkanik ya. Oke, ini adalah foto-foto singkapannya. Namun juga tidak jarang ada ini ya, sequence karbonat ya. Karbonat berkembang di situ. Kita punya banyak koral, coral limestone dan juga foraminiferal limestone di formasi Wonosari, juga di formasi Oyo. Nah, ini adalah studi provenance singkat tentang Southern Mountain ya. Ini adalah akumulasi juga ya dari Karangsambung, Nanggulan, Wungkal Gamping ya. Ini untuk umur-umur yang di Paleogen. Sedangkan untuk Oligomiosen kita punya Batu Agung Group dan uh, Miocene Reworking contohnya adalah formasi Sambipitu. Ini bisa dilihat logo-logonya mencerminkan provenance-nya. Kita ketahui bahwa banyak sekali ini yang ngumpul di zona vulkanik ya. Jadi memang provenance paling utama adalah formasi formasi asal vulkanik. Oke, ini adalah tipe-tipe letusannya
tipe letusan di Gunung Merapi itu adalah tipe pyroclastic flow ya dari eh, gunung api bertipe Plinian. Ini adalah volcanic quartz yang memiliki bentuk bipiramid dari Formation di Pacitan. Nah, ini adalah large rounded embayment due to the melt reaction dari formasi Jaten di Pacitan. Nah, ini merupakan melt inklusi dari diagnostic of a volcanic source dari Nanggulan Formation. Ini adalah angular quartz ya. Jadi kuarsa yang memiliki bentuk butir yang angular dengan pecahan berbentuk konkoidal. Seperti itu, ini adalah tipe persebaran quartz-nya. Ini utamanya di Jawa Tengah ya. Seperti itu. Ini adalah source of quartz-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah section dari eh, Jawa Tengah ya. Kita punya Kujung platform di sebelah timur, kemudian Rembang Zone dan Kendeng di sini ada fault yang cukup intensitasnya cukup tinggi ya. Nah, juga ada beberapa peneliti terdahulu yang telah me- melakukan penelitian tentang zirkon ya untuk menyingkap umur absolut. Nah, ini adalah hasilnya. Diketahui bahwa sekitar untuk Sambi Pitu sendiri dari Bayat area ini sekitar 18,6 juta tahun yang lalu dengan uncertainty 0,2 juta tahun. Oke, saya rasa itu ini untuk drainage di void-nya dari Southern Mountain dia melakukan charging ke bagian selatan dan utara. Baik, itu saja untuk penjelasan Jawanya. Kita lanjut nanti di section selanjutnya yaitu geologi Kalimantan.